Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ari Kurniati akan mempresentasikan tentang alkaloid dari Scorpio Venom. Alkaloid dari Scorpio Venom, struktur dan sintesis kimia. Jurnal yang saya ambil yaitu alkaloid dan Scorpio Venom, struktur dan sintesis kimia. Racun kalajengking merupakan ancaman kesehatan utama termasuk kematian. Namun, komponen dari racun kalajengking telah digunakan dalam pengobatan tradisional sejak munculnya budaya kuno, terutama di Asia dan Afrika. Kalajengking bagian tubuh atau bisanya diklaim efektif untuk pengobatan berbagai kondisi termasuk kanker. Terdapat senyawa yang terkandung dalam bisa Scorpio Venom yang dapat digunakan dalam farmasi maupun industri pengobatan. Pada gambar 1, spektrometri massa dan resonansi magnetik nuklir yang komprehensif mengungkapkan struktur sebagian alkaloid dapat disintesis dari prekursor vanila dan histamin. Namun pada gambar 1, dia menunjukkan merupakan spektrum massa dari Esi, mode ion positif, resolusi tinggi dari larutan metanol. Senyawa bisa dari MGC ditunjukkan pada gambar A. Dielusi pada waktu retensi 21,40 menit pada gambar 1. Gambar 1 merupakan hasil spektrum dari pemisahan secara HPLC. Sekitar menunjukkan absorpsi maksimum sekitar kurang lebih 30% dari total absorpsi pada panjang gelombang 230 nanometer. Namun, di dalam spektrum ini dilihat bahwa lebih dari 80 fraksi berbeda ditemukan. Setelah memperoleh informasi awal tentang struktur molekul senyawa, dari bisa menggunakan spektrometri massa, kemudian disintesis ya. Nah, jadi informasinya yaitu formula yang akan diidentifikasi ini, kemudian ekstrak masanya 318,1454. Dan M per Z atau rasio massa muatan pada 318,1454. Dari data tersebut, kemudian diidentifikasi menggunakan teknik spektroskopi resonansi magnetik nuklir yang tujuannya untuk menentukan struktur dari sampel atau senyawa yang kita cari. Nah, pada gambar S5 dan S6 itu terdapat spektrum ya dari menggunakan pelarut metanol dan menggunakan pelarut dimetil sulfoksida. Nah, pada pelarut metanol menunjukkan bahwa gambar A itu spektrum penuh. Pada gambar B, tampilan sinyal proton aromatik vinil dan diperbesar.
Dan pada C, tampilan sinyal proton alifatik yang diperbesar. Proton ini yang diperbesar. Kemudian pada S6, hasil NMR pada pelarut dimetil sulfoksida D6 menunjukkan sinyal proton aromatik vinil dan dapat ditunjukkan pada gambar warna hijau pada kisaran 64 sampai dengan 14 ppm. Spektrum NMR yang terekam dalam metanol D4 dan dimetil sulfoksida D6 menunjukkan bahwa adanya 1 fenolik OH, 2 gugus ometil, 1 ikatan tunggal, dan 3 proton yang dapat ditukar. Dan kemungkinan cincir imidazol pada molekul gambar S5 dan S6. Maka dari itu, studi dengan Gale-Cozy menunjukkan korelasi kopling ikatan HH dalam molekul. Nah, pada gambar 7 menunjukkan spektrum Gale-Cozy H dengan H dari komponen racun yang deteksi dalam metode. Cozy merupakan homonuklir korelasi spektroskopi yang berfungsi untuk identifikasi spin yang digabungkan satu sama lain. Terus pada gambar 2 merupakan senyawa yang teridentifikasi, di mana terdiri dari gugus vanilik ya, Ini gugus vanilik. Dan ini gugus histamin. Kemudian digabungkan dengan gugus 2-metoksialkriamida. Ini gugusnya. 2-metoksialkriamida. Selanjutnya, struktur yang diusul pada gambar 2 diverifikasi dengan spektrometri massa menggunakan CID atau disosiasi yang diindustri tabakat. Guna CID yaitu untuk mengidentifikasi senyawa secara 2 dimensi. Selanjutnya pada gambar 3, analog dengan fragmentasi ikatan peptida CID. Nah, pada fragmen olivik diantisipasi A, B, C, dan X, Y, Z.
fragmen imidazolik komplementer XYZ dengan nilai teoritis untuk komponen racun pada bagian atas. Nah, pada bagian bawah yaitu spektrum CID mode ion positif menegaskan struktur alkaloid racun yang terdeteksi pada 318 pada pada masa teoritis 318,1450 itu yang ini X. Hal ini juga sama dengan seperti yang di awal, yaitu masa teoritisnya yaitu 314,1454. Sangat mendekati ya. Jadi ini merupakan kemungkinan senyawa alkaloid. Kemungkinan besar. Kemudian bagaimana cara kita mensintesis racun kimia alkaloid? Jadi ini merupakan anilik, ya. Kemudian direaksikan dengan senyawa ini sehingga ikatan karbon ini akan menyerang karbon pada sini. Kemudian bereaksi dengan butil litium yang butil ini plus yang ini. Kemudian C min akan berikatan dengan O. Jadi ketika awal C ini menyerang ini, jadi ikatan ini akan beresonansi ke sini, kemudian mengikat C. Kemudian setelah itu ketika terjadi ikatan antara O dan butil litium, terjadilah diskoneksi, direaksikan dengan penil SO2Cl, ya, dimana seperti ini S O Cl, di sini fenol. S akan menyerang gugus C pada ini dan ikatan O butil akan lepas. Ya. Ini juga lepas. Maka akan terbentuk senyawa seperti ini. Kemudian gugus S C dengan S itu akan mengalami diskoneksi dengan direaksikan dengan trietilamin.
Kemudian direaksikan kembali menggunakan NaOH dan etanol dengan direflux guna untuk membuat ikatan menjadi karboksilat, yaitu nanti OH akan menyerang karbon yang berdekatan dengan O, kemudian ikatan metoksi akropas, sehingga dihasilkanlah karboksilat. Nah, kemudian disintesis kembali menggunakan senyawa apa ya? Senyawa histamin di mana gugus amina ini akan menyerang gugus C, ya, sehingga ya, kemudian tadi saya ulangi, N ini akan menyerang gugus karboksilat C pada gugus karboksilat, kemudian OH akan gugus hidroksi akan dihasilkanlah senyawa alkaloid yang dicari. Selanjutnya pada gambar S17 yaitu metode ion positif resolusi tinggi, spektrum massa ESI dari hemolymph yang diekstraksi dari persimpangan femur dan patella pada kalajengking. Tidak ada sinyal ion yang sesuai dengan alkaloid racun yang teridentifikasi. Maka ketika senyawa alkaloid yang teridentifikasi sangat lemah, yaitu pada MZ 318,175. Hal ini menyimpulkan bahwa alkaloid dapat diidentifikasi dan dihasilkan alkaloid baru yang berasal dari kalajengking, yaitu ZN2 1H imidazol 4-il etil 3,4 hidroksi 3 metoksifenil 2 metoksi akrilamin. Nah, racun kalajengking MGC itu menghasilkan senyawa baru yang berupa alkaloid yang terdiri dari gugus vanillis dan gugus histamin yang dihubungkan dengan 2 metoksi akrilamin. Sekian presentasi dari saya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.